kesaksian dari Bapak Martin luar biasa ya, sudah memanggil ibu yang dicintainya, sudah pulang ke rumah Bapak. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada keluarga Pak Martin bersama keluarga. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Pada saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita undang untuk balik berdiri. Kita angkat satu pujian, mataku tertuju padamu Tuhan. Amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Amin. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Amin. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Amin. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Amin. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Kami undang Bapak Jebri maju ke depan untuk berdoa firman Tuhan. Selalu menyenangkan hatimu. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pada sore hari ini kami datang kehadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih. Kami sudah memuji, menyembah, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan diutarakan itu bukan dari hati hamba-Mu, melainkan dari kuasa Roh-Mu Tuhan. Amin. Amin. Sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami cerna, dapat kami lakukan sesuai apa yang Kau minta Tuhan. Sehingga ibadah kami tiada pernah sia-sia dan selalu membawa berkat bagi semua yang mendengarkannya. Bahkan kita bisa berbagi untuk semua orang yang belum mengenal-Mu. Tuhan, sekali lagi kami mohon Engkau simpan di balik salib-Mu, sehingga kata-kata firman yang disampaikan mudah kami mengerti, terlebih
mudah kami lakukan. Ya, Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Terima kasih kepada Pak Jeffrey. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak PS Gunawan. Ya, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Puji Tuhan. Perkenalkan, saya Gunawan. Rumah saya di daerah Madiopuro, Malang. Yang sering ke rumah saya itu punya arti. Ya. Nama saya Gunawan, istri saya satu itu tadi, namanya Anita. Saya dikasih waktu berapa jam, Pak? Berjam-jam. 42 menit ya, baik ya. Saya mau bersaksi Bapak Ibu. Waktu saya pertama kali ke sini ya, waktu Sinca ya, saya tuh sempat dalam hati saya tuh berkecap kagum Bapak Ibu. Kagum di tempat ini karena saya tidak menduga gitu ya, kalau Pak Wijaya itu tempat pelayanannya di Kandang Macan. Saya tidak menduga, luar biasa, saya kagum. Setelah pulang dari sini sama istri saya tak cerita tiap hari tak cerita Bapak Ibu ya. Wah, Pak Wijaya luar biasa, dahsyat pelayanannya di Kandang Macan. Kok boleh ya bisa kayak gini ya? Luar biasa ya. Itu yang menjadi kesaksian saya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, firman Tuhan malam hari ini. Oh ya Bapak Ibu, sebelum kita menjawab firman Tuhan, perkenalkan saya juga salah satu berkebutuhan khusus. Saya tunanetra Bapak Ibu. Saya tunanetra itu tidak bisa melihat, tetapi tunanetra itu akan dibagi menjadi 3 ya, ringan, sedang, dan berat. Saya itu termasuk sedang, disebut low vision. Kalau ringan tuh tunanetra yang ringan, mohon maaf ya, tapi harus saya katakan karena ini edukasi ya. Tunanetra ringan itu Bapak Ibu yang menggunakan kacamata, itu masih bisa dikoreksi dengan kacamata, masih bisa dibantu dengan kacamata, itu disebut juga tunanetra, karena tuna itu rusak, netra itu mata, jadi ada gangguan pada mata. Glukoma itu juga ada ringan, berat, dan sedang. Nah, karena saya nggak bisa membaca Bapak Ibu, saya pakai laptop saya itu ada suaranya. Karena laptop saya ada suaranya, saya mohon izin pakai headset supaya tidak berisik ya Bapak Ibu ya. Nah, firman Tuhan, saya izin pakai headset supaya tidak berisik. Bentar Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan di sore hari ini saya beri judul Karis. Siapa yang tahu Karis? Ayo, siapa yang tahu Karis? Mungkin Pak Wijaya pernah cerita Karis, apa sih artinya Karis? Siapa yang tahu? Jangan sampai ngomong sekolahan Pak. Ya, di Tidar ada Karis. Nah, jangan sampai ngomong kayak gitu segera ya, Puyo ya. Jangan ngomong Karis. Karis adalah kasih karunia. Diingat-ingat ya, oma-oma, susu, ai ya. Karis adalah kasih karunia. Karis itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu namanya karis. Nah,
kasih karunia itu adalah karis. Kasih karunia. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Roma pasal 3 ayat 24. Roma pasal 3 ayat 24. Ya. Boleh ya, Oma, Opa, Ai, Susu, saya mengundang untuk berdiri. Ya, kita berdiri. Kita baca bersama-sama Roma 3 ayat 24. Ya, bagi yang sudah ketemu mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Dan oleh kasih karunia, oleh dibenarkan oleh cuma-cuma. Di situ dikatakan oleh apa? Cuma-cuma. Oh ya, silakan duduk. Mohon maaf. Itu tadi katanya tadi tidak kelihatan ya. Masuk ringan ternyata gak ketok sih. Jadi secara cuma-cuma. Apa sih cuma-cuma bahasa sederhananya? Gratis. Wah, enak. Kalau ada ucapan gratisan aku ya mau ya. Enak. Cocok. Indonesia kan suka gratisan. Jadi kasih karunia itu diperoleh secara gratis, Bapak Ibu. Di dalam Kristus Yesus. Gak ada lagi. Kenapa Bapak Ibu? Sebab Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya, Bapak Ibu ingat ya, Bapak Ibu ingat ya, pada sebelum Tuhan Yesus lahir, beberapa ribu tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ya, waktu Kejadian, kitab Kejadian pasal 3 ayat 23, kejatuhan manusia ya, kejatuhan manusia. Jadi Bapak Ibu, karena satu orang siapa? Adam jatuh di dalam dosa. Dan di ayat 23 dikatakan apa? Diusir, saudara. Alkitab jelas ya, diusir. Gimana diusir? Pergi, bus, gitu kan? Kayak kita ngusir ayam. Sangat direndahkan. Karena apa? Karena siapa? Karena satu orang, Adam. Nggak ada yang lain loh. Karena Adam, ya Bapak Ibu. Tapi dampaknya semua keturunan Adam berdosa. Ya. Karena keturunan Adam berdosa. Dampaknya seperti itu. Karena perbuatan satu orang loh, seisi bumi, keturunan Adam itu berdosa. Nah, Bapak Ibu, karena berdosanya keturunan Adam, Tuhan itu akhirnya menaruh apa? Belas kasih pada manusia, menaruh kasih karunia pada kita. Ya. Tadi sudah sempat diceritakan bahwa kasih karunia, apa sih kasih karunia? Pemberian atau anugerah Tuhan bagi orang percaya yang diberikan secara cuma-cuma atau gratis tanpa harus apa? Melakukan usaha apapun, tanpa
berusaha. Jadi Bapak Ibu gak usah berusaha, ya. Cukup duduk, diam, berdoa. Maka Tuhan akan turunkan kasih karunia kepada kita. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Luar biasa. CIG Yesto. Ya, luar biasa CIG Yesto. Luar biasa. Jadi, walaupun kita berusaha Bapak Ibu, puasa 40 hari, 30 hari puasa, tidak bisa mencapai Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Puasa 30 hari, 40 hari, 1 tahun pun dengan usaha manusia kita tidak bisa mencapai Tuhan. Oleh karena itu muncul banyak sekali di Indonesia, bukan di Indonesia atau di luar negeri, di dunia ini banyak agama. Pasti agama adalah ayo, siapa yang tahu agama? Kepercayaan, keyakinan. Agama adalah salah satu cara untuk mencari Tuhan. Itu agama. Cara, tapi tidak ada yang bisa, ya. No, tidak ada yang bisa mencari Tuhan. Oleh karena itu, Tuhanlah yang mencari kita. Kita diberikan kasih karunia. Ini lokasi karunia Bu Anita. Bu Anita gak usah bekerja, tak kasih. Jen, mau? Nah itu kasih karunia. Duduk aja di rumah, tidak kasih jen, ya. Nah, itu namanya kasih karunia. Tapi tidak diduga ya Bapak Ibu, ya. Moro-moro saya dapat berkat, tak kasih. Ini loh mah jen, PPN, loh enak toh. Cuma duduk diam di rumah. Nah, itu Bapak Ibu. Kasih karunia, mendapat kasih karunia. Apalagi kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, saya mau bersaksi. Saya dulu Bapak Ibu lulusan SLB apa ya? Sekolah luar biasa ya. Saya sekolah di YBAB di Surabaya, SLB khusus bagi tunanetra. Enak Bapak Ibu. Karena saya tidak menyadari kalau diri saya tunanetra, karena teman-teman saya sama tunanetra, gak kelihatan. Guru-guru saya juga sama, gak kelihatan. Jadi saya anggap itu podo ae, normal. Sudah kelas 1 SD, kelas TK sampai kelas 3 SMP ya, kelas 9 ya, kelas 3 SMP. Saya sekolah di SLB YBAB di Surabaya. Saya merasa dalam posisi nyaman, saudara. Enak di sana. Semangat saya. Karena apa? Semuanya tunanetra. Semuanya tidak ketok. Jadi saya anggap sama dengan saya. Nah, setelah ujian lulus dari sekolah, saya sekolah SMA di situ nggak boleh sama guru saya. Loh kenapa Pak? Kok nggak boleh? Guru saya bilang gini, eman kamu sekolah di sini, kamu sekolah di luar. Saya disuruh sekolah di luar, di sekolah umum. Saya nggak pede, langsung saya nggak pede. Bisa tak Pak? Bisa, nilaimu bagus kok. Kamu kalau sekolah di sini eman, kamu nggak bisa mengembangkan dirimu, ya. Akhirnya Bapak Ibu, saya ikutilah petunjuk guru saya. Akhirnya saya rundingan dengan keluarga. Waktu ini saya posisi ada di Surabaya, Bapak Ibu, di Surabaya. Saya itu lahir tahun 1978, itu lahir di Beratang di Surabaya itu. Terus besar sampai saya kelas 3 SMA, SMP saya di Surabaya. Sampai saya sekolah, saya itu sekolah, bapak saya itu buka usaha jamu di Surabaya Bapak Ibu. Wah, usaha jamunya diberkati sama Tuhan. Jadi usaha jamu Bapak Ibu
dulu itu di Iderno sama bapak itu naik sepeda motor, jamu sinom, terus temulawak kayak gitu. Terus beras kencur ya. Awal mulanya di Iderno sama bapak itu keliling kampung-kampung. Akhirnya tahun 90 berapa itu? 94 enggak salah, tahun 2094 95 ya. 93 ya, awal-awal 93 lah, setelah kakak saya nikah ya. Nah, setelah kakak saya nikah itu usaha bapak saya itu berkembang, enggak di Iderno sendiri tapi punya orang pakai gerobak suruh ngelilingkan apa itu? Ngiderkan itu nanti Bu Anita enggak tahu ya. Ngelilingkan apa? Jamu itu dari kampung ke kampung. Nah, punya satu gerobak jadi 2 gerobak, 3 gerobak gitu. Bahkan ada yang mangkal, kalau Bapak Ibu tahu, di Terminal Joyoboyo ya di Surabaya. Kalau tahu Terminal Joyoboyo itu ada juga orang-orangnya Bapak yang orang-orang papa saya yang jualan di situ. Nah, Bapak Ibu pas tahun ya pas tahun 2096 97 orang tua saya itu kepingin di Malang. Mereka beli rumah di Malang, kepingin tinggal di Malang. Akhirnya waktu tidak apa-apa, suara saya masih saya biasa teriak-teriak. Iya. Jadi tahun 2019 tahun 96 Bapak Ibu itu bapak saya pindah di Kepanjen. 96 97 di Kepanjen, akhirnya saya sekolah di Kepanjen Bapak Ibu di SMA Yosudarso. SMA umum di Yosudarso. Nah, begitu saya kelas 1 masuk di Yosudarso situ Bapak Ibu, saya drop. Kenapa kok drop? Kaget. Ternyata yang tunanetra di situ cuma saya. Yang tunanetra cuma saya Bapak Ibu. Semua normal. Dan akhirnya saya itu minder ya. Saya minder, saya terpuruk di situ. Akhirnya saya nggak bisa belajar dengan baik. Walaupun nilai saya bagus, tapi sekolah saya tidak bisa menerima saya di Yosudarso. Akhirnya saya harus kembali lagi ke Surabaya. Setelah saya di Surabaya Bapak Ibu, saya bisa mengikuti kuliah, puji Tuhan. Terus saya bisa kuliah S1. Saya lulus S1 di Surabaya. Nah, saya pindah lagi di Malang Bapak Ibu. Saya pindah lagi di Malang. Setelah lulus S1, saya ambil S2 di Tidar, jurusan teologi. Saya sekolah di Tidar, jurusan teologi, dan saya melayani sampai sekarang. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi ini adalah kasih karunia Tuhan. Saya dulu merasa minder, tapi sekarang saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Enak ternyata jadi tunanetra. Setelah saya tahu firman, ternyata enak. Gimana nggak enak ya? Kemana-kemana kemana-mana itu saya naik pesawat gratis ya. Saya pernah pelayanan di Makassar selama 2 minggu. Tapi saya sendiri, istri saya tidak ikut. Gratis Bapak Ibu. Tiket pulang PP itu free, tidak bayar. Coba kalau saya nggak tunanetra, suruh bayar. Mau naik pesawat gratis, tunanetra sih. Ya, itu. Jadi saya naik kereta api pun dikirim tiketnya ya, enak. Dengar. Itu Bapak Ibu. Jadi itulah yang dinamakan kasih karunia. Saya dapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, fungsi dari kasih karunia itu apa? Coba kita lihat. Fungsi dari kasih karunia.
Fungsi dari kasih karunia yang pertama adalah diperdamaikan oleh Tuhan, diperdamaikan. Diperdamaikan dengan Allah. Ya, tadi kan kita sempat cerita ya, kalau kita dulu seteru Allah, kita manusia diusir, hus, kayak usir ayam gitu ya, diusir dari mana Bapak Ibu? Eden. Diusir kita dari tangan, diusir oleh Tuhan, diusir oleh Tuhan Allah. Di ayat 23 dia diusir. Nah, karena diusir itu Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Karena satu orang kita berdosa. Oleh karena itu harus juga oleh satu orang kita diselamatkan. Oleh satu orang kita berdosa, oleh satu orang kita diselamatkan. Adil. Ya. Oleh satu orang lo kita diselamatkan. Oleh satu orang lo kita berdosa. Berdosa satu orang gara-gara Adam. Kita diselamatkan. Oleh siapa? Tuhan Yesus. Gak ada lagi, gak ada yang lain kan? Gak ada. Yang bikin manusia jatuh dalam dosa ada. Tok, gak ada lainnya. Ya. Yang bikin kita diselamatkan yaitu Tuhan Yesus. Kita buka Roma pasal 5 ayat 10. Ya, Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, mati di atas kayu salib itu sudah menyelamatkan kita. Terlebih lagi saat Tuhan Yesus bangkit, saat Tuhan Yesus hidup, kita lebih-lebih lagi diselamatkan. Kita sudah berapa hari? 10 hari sejak tanggal 9 kita merayakan Paskah, hari kebangkitan. Bapak Ibu, saat Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menemui murid-muridnya untuk menyatakan apa? Bahwa dirinya masih hidup. Dirinya tidak mati. Saat ini, 10 hari ini, sejak tanggal 9 sampai tanggal berapa ini? 19 ya, 10 hari persis Tuhan Yesus bangkit. Dan saat ini Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita untuk menyatakan apa? Bahwa Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus hidup. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan kita hidup, Bapak Ibu. Tuhan kita hidup. Tuhan kita tidak mati. Ya. Walaupun di seberang sana mengatakan yang mati itu ada Yudas. Kita menyatakan bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang hidup. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Jadi karena Yesus kita sudah mendapat perdamaian. Jadi Tuhan itu sudah menerima kita. Kalau dulu dikatakan kita diusir Tuhan, kita diusir Tuhan Allah dari Taman Eden. Sekarang Tuhan Allah sudah menerima kita di dalam Kristus Yesus. Darahnya yang tertumpah di atas kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu itu tetap berlaku sampai saat ini. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kasih karunia itu dinyatakan atas kita. Amin. Kasih karunia dinyatakan atas kita.
Kita sudah menjadi umat tebusan Allah. Kita sudah diperdamaikan oleh darah Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Jadi keselamatan itu datang bukan kita yang mencari, tetapi Tuhanlah yang memberikan kepada kita. Kita sudah diperdamaikan, Bapak Ibu. Ya, kita sudah diperdamaikan. Mungkin Bapak Ibu, opa, oma, ai, susu di masa lalu, mohon maaf, di masa lalu sempat berbelok arah sedikit. Tetapi percaya, hari ini Tuhan sudah mendamaikan kita, Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Apapun itu pelanggaran kita, baik kita sengaja maupun tidak pernah kita sengaja, Tuhan sudah menebusnya dan kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan, oleh darah-Nya. Kita sudah diperdamaikan oleh darah Yesus. Jadi yang pertama adalah diperdamaikan. Fungsi kasih karunia itu adalah perdamaian antara seteru Allah dengan Allah. Yang dulu kita seteru, sekarang kita menjadi kawan sekerja Allah. Menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi umat-umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Nah, sekarang kita diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian Tuhan. Supaya apa? Kita kudus. Kita kudus, supaya kita kudus. Nah, kita diperdamaikan. Kita sekarang sudah menjadi orang-orang kudus. Kudus dalam bahasa aslinya adalah kados. Bukan kado ya Bapak Ibu. Kalau kado kan ulang tahun ya. Kados. Kados itu kudus. Ya. Makanya kalau hamba Tuhan di tempat ini ngomong, kita harus menjadi umat yang kados. Apa? Jangan, apa Pak? Kados Pak. Jangan seperti itu ya. Kados, kudus. Kita menjadi umat yang kudus. Dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi kita kudus Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah mati dan Tuhan sudah bangkit. Tuhan menguduskan kita saat ini. Bahkan di Alkitab Tuhan Yesus menemui murid-muridnya di ladang Yerusalem, menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Menghembusi, memberikan apa? Kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang dapat membahayakan kita. Itu kita diberikan kuasa. Tunggu Bapak Ibu, nanti kalau diundang lagi saya mau khotbah itu ya. Tapi itu dari bocoran. Amin. Ya, jadi itu. Jadi kita harus bertekun di dalam iman. Kita harus bertekun dan tidak tergoncangkan. Alkitab berkata, kita harus bertekun di dalam iman dan tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan. Banyak Bapak Ibu yang mau menggoncangkan kita. Tawaran-tawaran di luar sana, wah luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu pengalamannya lebih panjang daripada saya. Ya, karena sudah oma, opa. Kalau saya kan belum. Ya, jadi saya percaya pengalaman untuk digoncang imannya Bapak Ibu lebih daripada saya. Kita harus
mendekatkan pada Tuhan, kita harus belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan, belajar Injil. Nah, itu yang pertama. Kita diperdamaikan. Dan Alkitab bilang, kita sudah diperdamaikan, maka kita harus berteguh di dalam iman dan jangan tergoncangkan. Tidak boleh tergoncangkan sedikit pun, Bapak Ibu. Yang kedua, kita hidup di dalam rencana Tuhan. Dan fungsi kasih karunia yang kedua adalah hidup di dalam rencana Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa sih Tuhan kok memberikan kasih karunia kepada kita? Supaya apa? Kita hidup di dalam rencana Tuhan. Ya. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, Bapak Ibu. Kita harus tinggal di dalam rencana Tuhan. Ya, saya minta bantuan Pak Wijaya. Pak Wijaya, siap membantu saya? Bisa minta tolong dibacakan Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kita ini diciptakan oleh Kristus Yesus untuk pekerjaan baik. Ingat saudara, untuk pekerjaan baik, di garis bawah katakan untuk pekerjaan baik. Untuk pekerjaan baik. Jadi kita ini diciptakan untuk pekerjaan baik. Nanti tanya, Pak, kalau dulu pekerjaannya tidak baik, gimana Pak? Saya sudah lakukan. Itu iblis yang bekerja, Bapak Ibu. Iblis yang bekerja. Tapi kalau Tuhan menciptakan kita untuk pekerjaan baik. Untuk pekerjaan baik, Bapak Ibu, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini loh kehendak Tuhan. Ini loh rencana Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan gak mau kita hidup di luar Tuhan. Ya. Biasanya ada yang konseling dengan saya gini, Pak, Tuhan menciptakan kita untuk pekerjaan baik. Tapi bagaimana Pak, orang-orang yang di luar sana sudah Kristen, tidak mau pekerjaan baik, tapi kok Tuhan tetap pelihara ya Pak? Itu karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada dia. Tuhan sayang kepada dia. Karena itu Bapak Ibu, ada satu rahasia. Tuhan memberi kehendak bebas pada kita. Nah ini yang bahaya ya. Kita pakai kehendak bebas kita atau kita tunduk kepada Tuhan. Kalau kita pakai kehendak bebas kita, ya wis tidak apa-apa. Dugem, ya dugem tidak apa-apa. Tahu kan dugem, dunia gelap, dunia gemerlap, ya. Ke diskotik masa sudah opa-opa, oma-oma di diskotik banyak Bapak Ibu seperti itu. Ya. Itu dia memilih kehendak bebas. Baduso banda tak lakoni. Ya mohon maaf. Ke Gunung Kawi ya Bapak Ibu. Saya itu pernah ke Gunung Kawi. Saya itu penasaran Bapak Ibu. Gara-gara teman saya ngajak tamu, teman saya almarhum itu membawa tamu dari Jakarta. Nah, tamu ini sering khotbah tentang pesugihan di Gunung Kawi. Akhirnya
dia bilang sama teman saya, tolong dong saya kepingin tahu Gunung Kawi kayak apa. Saya masa khotbah itu cuma tahu dari katanya dan katanya. Saya kepingin alami sendiri. Loh Pak, ngomong maksudnya? Terus nggak apa-apa. Pokoknya kita datang ke Gunung Kawi, kita nggak ngapa-ngapain. Kita cuma apa? Jadi pengamat. Jadi coba ngamati toh. Akhirnya teman saya karena perempuan nggak berani ngajak saya sama Bu Anita. Mas Gunawan, Pak Gunawan tolong dong ajar temanin saya punya tamu mau ke Gunung Kawi. Oke Bu, siap tak antar. Dan kita sewa mobil, kita naik ke Gunung Kawi. Pas Kamis malam atau Jumat lagi, rumah nih Bapak Ibu, waduh, kayak ada pasar malam. Jadi di sana kita ke kelenteng, lihat orang di kelenteng, pakai Joshua gitu ya, pakai apa? Apa namanya itu? Pakai apa? Joshua ya. Pakai Joshua. Terus habis itu kita datang lagi ke masjid. Orang-orang pakai kemenyan dinyalakan, kelilingi masjid sampai 7 kali. Dalam hati saya gini, gak apa-apa tahu. Orang masjid loh dikelilingi sampai 7 kali, bayangkan Bapak Ibu. Dalam hati saya gak apa-apa lah. Nah, sampai seperti itu. Yang terakhir ada pesta-pesta. Saya pikir wah pesta apa ini? Ternyata Bapak Ibu ada yang menyembelih kambing, sapi, buat apa? Bancakan di sana. Sampai seperti itu. Oh jadi pesugihan di Gunung Kawi seperti itu gitu. Ada lagi, saya sama istri saya, sama satu hamba Tuhan dan sama pendeta dari Jakarta itu kita nggak boleh masuk karena kita tidak memenuhi syaratnya dan kita juga mau memang nggak mau. Syaratnya itu satu, disuruh kita beli cerutu dan di dalam cerutu itu ada madan. Saya tidak tahu madan itu kayak gimana ya. Nah, di dalam cerutu ada madan. Kita disuruh beli itu, murah, cuma 200.000. Kita beli bisa, tapi kita nggak mau. Berapa? Jadi kita lihat di dalam situ dari luar itu ternyata ada makam. Sampai naik ke sana. Kita suruh beli cerutu, di dalam cerutunya satu bungkus itu ada cerutu, ada madan, ada bunga gitu, cuma 200.000. Akhirnya kita sudah tahu Bapak Ibu, diantar sama orang, kita benar orang-orang polos ya dari situ. Setelah kita pulang Bapak Ibu, dimintainlah uang. Loh, uang apa? Pak, saya ini juru kunci. Jadi setiap orang yang ngantar di sini tuh ada juru kunci kan. Saya pikir ya ampun, juru kunci itu biasanya cuma satu. Lah ini kok banyak juru kuncinya di sana. Ini juru kunci apa? Juru pajak. Ya, jadi tiap orang itu habis ngantarkan jalan-jalan, diceritain itu sampai kita ke bunga apa yang jatuh sendiri itu. Jatuh. Iya, Dewa Daru sampai di situ. Nah lucunya, saya sedang ngomong-ngomong sama teman saya, dia jangan ambil juru kunci, dilihatin terus sama pendeta teman saya itu. Nggak ada yang jatuh, nggak ada yang apa. Dewa Daru itu sudah kering di bawah. Dia bilang, dah ini Pak, Bapak ini berkah, katanya gitu. Loh kenapa? Ini Dewa Darunya jatuh persis di depan Bapak. Nah macam ini kering kok, jatuh dari tadi kita tidak tahu, dikira berkah. Kita disuruh bersemedi di situ katanya. Waduh, ono meninggal. Ternyata seperti itu permainan katanya. Kalau kita semedi kita disuruh bayar lagi di situ. Satu hari waktu itu tahun 2014 atau 2013 ya, itu 100.000 per malam untuk kamar semedi. 100.000 lah, kita disuruh semedi 3 hari ya 300.000. Aduh, akhirnya tobat. Akhirnya kita ya sudahlah, kita daripada kegeran sama juru kunci dulu kita bayar lah 200.000 kita urunan. Ya wis selesai itu
Ya itu kita dapat cerita seperti itu. Jadi itu tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Kalau kita turuti, Bapak Ibu, kalau kita turuti, kita sudah mengikat perjanjian kepada iblis. Kita disuruh beribadah, kembang, kemenyan, kita suruh masuk di dalam makamnya. Kalau nggak salah makamnya Mbah Jungko ya. Ya, makamnya Mbah Jungko, ingat saya. Nah, kita disuruh di situ. Nah, Bapak Ibu, kalau saya seperti itu gimana, Pak? Tetap itu kehendak bebasmu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah tahu rencana Tuhan, kita tinggal dalam rencana Tuhan. Hilangkan kehendak bebasmu, lawan, tunduklah kepada Tuhan. Dan kita dalam Alkitab dikatakan, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Itu kuncinya, kita tunduk kepada Tuhan dan kita dapat melawan iblis dan iblis lari daripada kita. Fungsi kasih karunia yang ketiga, di dalam Yesus kita umat pemenang. Kita sudah menang, Bapak Ibu. Kita sudah menang. Tuhan Yesus mati, dikuburkan, dan Tuhan Yesus bangkit, sudah mengalahkan maut. Dan kita sudah menang. Tuhan sudah menang. Tuhan kita sudah menang. Tuhan kita sudah mengalahkan maut. Maut sudah tidak berkuasa atas kita karena Kristus Yesus Tuhan. Maut sudah tidak berkuasa lagi pada kita. 2 Korintus pasal 2 ayat 4. Aku menulis kepadamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu bahwa besarnya kasihku kepada kamu semua. Jadi Paulus menulis Alkitab. Paulus berfirman Tuhan dengan bercucurkan air mata. Supaya apa? Kita menjadi bergembira. Karena apa? Kita sudah menjadi umat pemenang. Amin, Bapak Ibu. Kita menang di dalam dosa. Kita menang dari dosa. Amin. Amin. Kita menang dari dosa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Hari depan kita penuh harapan bersama Yesus. Bersama Yesus. Makanya Pak Wijaya memberikan Yesus tolong. Apa? Yesus tolong kami. Yesus tolong kami. Bersama Yesus ada pengharapan. Bersama Yesus kita sudah menang. Amin. Berikan kemuliaan yang panjang. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita pujikan kasih dari surga. Mari bersama-sama kita katakan puji
sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami mohon Ibu Eri berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sangat indah yang telah dibawakan oleh Bapak Gembala Gunawan. Terima kasih Bapak Gunawan. Firman yang sangat menguatkan kami semua. Sekarang waktunya kami untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Segalanya hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kebesarannya besar, tiada terhingga. Besar kasih-Nya, oh besarkan nama-Nya. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas segala besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mungkin ada pujian, persembahan pujian. Pada satu bukit mungkin ada satu pujian Pak Ri. Enggak, ada. Tidak ada. Enggak Umuman ada. aja. Selanjutnya kami serahkan. Ya, shalom. Puji Tuhan, hari ini boleh buat kami tetapi betul mencintai Tuhan. Nah, ini jadi pengumuman. Kita mulai hari ini, nanti Sabtunya kita libur ya sampai Sabtu berikutnya. Sampai menuju seminggu. Tanggal 29 April. Tanggal 30-nya kita ke Pasuruan. Kalau kita minta kalau bisa yang mau ke Pasuruan cepat mendaftar ya, soalnya waktunya sudah mepet sekali. Nanti tanggal 23 kita ada rapat. 26 hari Rabu kita rapat di sini. Ya, tanggal 26 Rabu pagi seperti biasa ya.
mungkin Pak Hidayat bisa menambahkan lagi lanjutkan. Apa untuk yang bulan depan kita nggak usah. Ya sudah, Speakernya kurang keras, speakernya kurang keras. Kalau kepingin denger harusnya diam, sing tenang. Masih suaranya kecil nanti bisa denger. Sudah denger ya? Ya. Bisa denger enggak? Berarti makan keras tak keras no. Sudah pakai mic sudah bisa ya. Jadi untuk tadi sangat diberkati buat firman-Nya Pendeta Gunawan. Terlebih kita juga diingatkan kita berada di kandang untuk macan bagi ya Bu ya. Nah, memang kenyataan memang kita dikelilingi dengan bukan macan-macan, tapi tetap kita harus jaga toleransi ya, kita harus memberikan dampak, itu akan membuat minimal ya macan-macan itu jinak ya, itu ya. Sekali lagi untuk menghormati mereka yang merayakan Lebaran ya, nanti Rabu itu libur, jadi Rabu libur, nanti pas hari Rabu tanggal 26 itu kita rapat ya, rapat orang bagian misi visi ya, nanti kita perkuat misi visi, kita berikan masukan, kita bahas kekurangan, kita apresiasi dampak kita kepada lingkungan dan pelayanannya. Terus nanti kita bahas yang April dulu aja. Jadi di akhir April nanti kita ada pelayanan di GTI. GTI itu Gereja Tabernakel Indonesia di Pasuruan ya. Mungkin yang misi visi pernah survei di sana ya. Jadi saya harapkan ayo mulai kita melayani seperti dulu lagi. Kita berjalan bersama, kita melayani, berikan yang terbaik untuk pelayanan kita di gereja yang kita layani. Nah, seperti itu. Terus nanti tanggal 26 kita rapat pagi itu buat orang misi visi ya. Yaitu tadi untuk bahas pelayanan kita. Nah, nanti kalau ada pertanyaan kiranya di dalam grup aja ya. Kalau sekarang pertanyaan nanti rapat nanti kita ya. Ya, kita tadi sekali lagi telah diberkati oleh firman Tuhan yang sangat luar biasa. Sekarang saya tanya ini jadi pertanyaan nih dari firman tadi. Siapa rindu yang memiliki karunia kasih? Siapa yang ingin memiliki rindu kasih karunia? Siapa yang rindu? Pasti semua rindu ya. Ya, maka dari itu tadi pesannya apa? Sudah berdoa, hidup intim dengan Tuhan lebih dalam lagi. Ya, karena fungsinya apa? Kita akan jadi mendamai. Itu yang pertama. Terus kedua, kita akan masuk di dalam rencana Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan memperoleh kemenangan. Nah, pasti semua manusia rindu. Maka dari itu firman ini sangat menguatkan kita semua. Maka dari itu, ayo tugasnya apa? Ya sekali lagi kita harus lebih intim lagi supaya kita mendapatkannya. Untuk berikutnya tidak ada pengumuman lagi. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Atau sebelumnya duduk dulu aja ya. Saya tahu nanti jam 7 ada Stefanus Suwarno ya, BHS ya. Apa mau datang ke sana semua? Oh, enggak ada, waduh. Ketinggalan tuh nanti BHS loh. Jam 7. Enggak, canda aja. Nanti saya tambahin sedikit ya. Saya mau cerita enggak? Mau ya, sedikit aja ya. Karena